Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Tentunya aku akan unboxing jersey timnas Indonesia yang terbaru, produksi Erespo. Dan eh, nanti aku unboxingnya tidak sendiri karena aku akan buat kejutan ke temen yang ada di Kuta ini. Oke, ikuti terus perjalananku dari Denpasar ke Kuta. Ini cuacanya lagi kurang baik sih sebenarnya karena musim hujan. Dan tentunya kita berhati-hati dan semoga kita diberikan kelancaran dan keselamatan selama perjalanan untuk teman-teman yang sedang berjalan. Oke, ikuti terus unboxing jersey timnas Indonesia di Kuta. Kita sudah nyampe di Kuta, tepatnya di Hotel Masain. Dan tentunya kita akan unboxing jersey timnas Indonesia bersama Pak Jero Mangku Badre. Kita ikuti ke dalam yuk. Suasana hotelnya ini. Di sini kebanyakan turis Australia. Oke, kita akan menemui Pak Jero Mangku Badre dan ini adalah owner dari Masain Hotel yang ada di Jalan Popis, Kuta. Nah, kita akan ketemu dan ngobrol. Tentunya kita akan unboxing jersey timnas Indonesia. Let's go. Ini orangnya. Swastiastu, Swastiastu, Bang Ali. Iya, mantap. Mantap. Oke, nah kita sudah ketemu Pak Jero Mangku Made Badre dan tentunya gimana kabarnya Pak De? Ya, hari ini kita semangat. Semangat ya tentunya karena cuaca sekarang Mbak De wah, luar biasa. Meskipun Ya, sebenarnya udah masuk apa namanya? musim kemarau. Musim kemarau, tapi hujan terus habis itu juga gelombang. Kalau ini kan ahlinya Pak D dulu di kelautan, Ya, di kelautan. seperti apa Pak D? Ya, ini karena pengaruh muson ya, itu di Australia. Jadi embusan angin itu sangat kencang. Ya, dari arah timur kita juga saat ini kan mendapatkan angin timur ya, kiriman dari sana, sehingga paginya itu terasa sangat dingin ya. Nah, sangat dingin pagi hari. Nah, ini sebenarnya kita sebenarnya musim kemarau ya. Nah, ini anomali cuaca kayaknya. Anomali cuaca. Nah, kemarin kan ada kejadian juga Pak De, terutama di Gilimanuk itu di Selat Bali itu kan ada kapal kandas 2 kali, terus habis itu juga yang bocor. Kemudian ada juga yang bocor, tenggelam kapal Tunu itu Pratama Jaya. Nah, kemarin itu sempat bahwa ada yang bilang begini Pak De, bahwa di tanggal-tanggal itu memang pas lagi tilem. Nah, kalau secara Bali seperti apa Pak De? Nah, ya, pasang surut itu memang ditentukan oleh daya tarik bumi sama matahari, sama bulan. Nah, pada saat tilem, saat purnama, itu
pastilah terjadi perubahan gelombang. Nah, memang sangat riskan kalau pada saat malam hari. Nah, malam hari kan susah kita melihat pemandangan, kaptennya, dan cuaca sangat berubah-ubah itu malam hari ya. Nah, ini memang ya sebaiknya kita menghindari lah, gitu ya. Menghindari perjalanan terutama itu. yang laut itu. Okay. Tapi Pak De, sejauh ini katakanlah di sekarang ini kan Pak De juga pernah dulu istilahnya itu ke Banyuwangi dan lain sebagainya. Pengalaman selama mengarungi Selat Bali nggak? Iya, Selat Bali itu memang arus bawahnya kuat sekali itu, karena ada palung ya. Palung. Apalagi ini sering terjadi arus bawah itu menggeser bahkan kabel PLN itu kan. Yang kemarin sempat blok. Ya, itu sangat ini ya, sangat tragis lah itu. Kita blackout di Bali berapa hari ya? Jam dulu, setelah itu beberapa hari untuk recovery-nya kan. Iya, ada pemadaman bergilir. Bergilir itu. Itu memang ya kondisi alam memang seperti itu ya. Jadi kalau berbicara waktu, kan ini ada tilem, terus habis itu ada purnama. Katanya kalau lagi tilem atau purnama itu kan ada gelombang pasang, terus habis itu gelombang lagi tinggi, katakanlah sampai 3 meter dan lain sebagainya. Memang seperti itu di pas tilem atau di purnama itu istilahnya mande kalau di ilmu nelayan itu ya. Mande. Keluar ini. Ya, mande peng 1, peng 2, peng 3 kan itu ada jam-jam tertentu menjelang tilem ataupun purnama. Nah, ini kita belajar dari ilmunya nelayan ini. Betul. Karena nelayan paling mengetahui sekali ya, karena mereka ladangnya itu di laut. Nah, mereka sangat paham ini. Dan satu lagi, karena Pak Jero Mangku Made Badre ini kan dulu pernah jadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi ilmu nelayan itu juga dipelajari juga. Betul. Nah, berbicara waktu, aku sempat browsing Pak De. Jadi hari ini di tanggal 5 Juni, ya kan? Juli ya? Juli, ya. Di 5 Juli ini, dan kebetulan ini di hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025. Ada sesuatu yang something sih menurutku. Apa ya kira-kira? Kalau bukan Pak D yang ngungkapin, enggak sih? Ini adalah hari spesialnya Pak D Badre, karena di tanggal 5 Juli ini adalah hari kelahiran. Nah, 65 tahun yang lalu. 65 tahun yang lalu. Angka bagus ya, 2025 65. 65 ya. Itu kalau diulik-ulik angkanya itu jadi ini loh, Pak De. Nah. Iya, betul ya. Nah, kebetulan di hari spesial ini kan aku tadi perjalanan ke Kuta rencana mau unboxing, dan katanya dikasih tahu bahwa hari ini juga ulang tahun. Berarti super, istilahnya itu super spesial lagi, karena kebetulan juga unboxingnya pas di hari ulang tahunnya Pak Jero Mangku Badre. Nah, ini ada spesial unboxing jersey. Nah, ini Pak De, aku bawain jersey Timnas Indonesia karena kita Garuda, dan kebetulan ini spesial banget di hari ulang tahunnya Pak Made Badre di tanggal 5 Juli 2025. Dan nanti sekaligus kita unboxing, tapi kita kulik dulu sih, kalau menurut Pak De ini apa makna ulang tahun, Pak De? Ya, ini sangat istimewa bagi seseorang ya. Setiap memperingati atau hari kelahirannya. Nah, ini sesuatu yang merefleksikan diri kita ya. Sudah
berapa angka ya. Tapi ada istilah gini juga Pak De. Angka adalah hanya hitungan aja gitu. Yang penting semangatnya atau Nah, itu juga ada kan. juga kan yang usia katakanlah angka 5 terus habis itu angka 6. Tapi semangatnya masih muda banget. Wah. Nah, ini untuk mencapainya ini yang perlu ada apa namanya? Sesuatu ya berkah ya. Ya dapat dikatakan itu ya walaupun itu hitungan angka-angka, ini maknanya yang perlu kita renungkan itu. Nah, tapi, untuk kesehatan, bagaimana kita masih bisa mengabdikan diri, sosial, ya kepada kita bisa berbagi. Nah, itu yang penting kan. Kalau ada istilah misalkan tadi sempat aku bilang itu, kalau misalkan di angka 4 dan 5 terus kemudian 6 itu kalau secara fisik ataupun mungkin secara semangat itu memang ada pengaruh. Ya tentu, umur memang ya di kepala 4 ya sedang energik kan. Nah, kita pada alami itu kan sampai umur 55 itu sangat mantap lah, kita mantap. Jadi setelah 56 sampai 60 itu ya steady lah, datar ya. Turun. Bukan turun, datar ya. Datar. Datar. Belum turun itu. Nah, itu sampai 66 masih 65, 66 datar ini, datar mungkin sampai berapa kita akan datar dulu ini. Dan bisa-bisa ada yang naik juga ya, Wade. Nah, ini yang perlu kita cari clue-cluenya. Nah, supaya nanti mengisi masa pensiun lah setelah pasca purna tugas. Nah, ini untuk supporting kita yang harus mempunyai suatu kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, yang mengisi spiritual, ya secara fisik ya kita harus tetap jaga. Salah satunya jogging. Ya jogging, olahraga ringan lah, nggak usah kita terlalu porsir itu. Ya 10.000 langkah itu dengan pagi itu, dengan minum air 1 liter. Setelah itu ya kita sudah bisa meningkatkan fisik kita itu. Nah, nanti ditambah lagi dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup. Ya, jangan kita berpikir bagaimana menjadi kaya gitu loh. Nah, tapi kita sudah berhasil saving ya, tabungan sejak masih aktif. Sekarang kita ya paling kita ikut income pasif ya. Nah, kegiatan Padi sekarang itu untuk ikut di Gold Future Trading. Gold Future. Ya, lumayan juga itu. Gold Future Tradingnya. Ya, kita modal $50.000. Satu hari itu bisa 2 kali transaksi. Setiap transaksi itu bisa sampai $200. Wow. Bukan $200, $2.000 kita dapat satu hari untuk keuntungannya, profitnya luar biasa itu. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Uang bekerja untuk uang. Jadi kita nikmati masa tua santai lah. Jadi nggak usah kita menggebu-gebu lagi itu. Secara fisik kita sudah ya masih rata kan. Menunggu turun, atau naik, nah, kan. Nah, tapi secara finansial itu kita dibantu dengan aktivitas trading itu. Nah, karena memang pilihan Pade itu kenapa kita pilih emas? Karena emas ini merupakan produk yang sangat stabil, bahkan sangat prospek, dan bahkan negara-negara yang ingin berkembang itu bagaimana menumpuk. Kan kemarin sempat dibuka juga untuk tabungan emas itu. Iya, tabungan emas. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dan bahkan dalam 1 tahun ini harga emas itu terus naik terus.
Ya. Itu disebabkan karena ada perang. Ya, perang. Nah, ini momentum ini yang saya manfaatkan. Ya, momentum perang Israel Iran. Habis itu ini, Amerika. Iya, masuk ini ya kita mendapatkan benefit ya. Benefit dari trading ini. Iya. Ya, lumayan itu. Ya, Berarti, cuma waktunya 600 detik. 600 detik. Ya, 600. Setiap transaksi kita harus belajar. Ya, belajar ini yang memerlukan apa namanya? Otak encer melihat trennya. Ada analisa keuangan yang perlu kita cermati, dan itu Pak D sudah lewati dulu waktu S2 di manajemen keuangan itu. Nah, itu ilmunya dapat sekarang setelah pensiun, manfaatkan mencari income pasif. Wah, itu. Nah, itu kesibukannya Pak D, meskipun sebenarnya secara fisik nggak sibuk-sibuk amat sih. Nah. Cuman ini sih dipakai. Nah, ini Pak D, di usia 65 apa yang mau dilakukan atau yang kira-kira yang belum dilakukan Pak D sejauh ini, cita-cita ataupun apa ya, kayak semacam tanda kutip yang udah 60 tahun aku mau apa lagi gitu kan. Ya, ini apa kira-kira Pak? Ini mengisi kalau di Bali itu karena sekarang saya sudah menjadi pinandita ya. Jadi pendeta, pinandita ya, pemangku ya. Pemangku. Ya, ini ya mengisi diri spiritual. Spiritual itu pasti nomor satu kan. Nomor satu. Dengan tugas pokok saya sebagai spiritual ya. Spiritualitas. Ya, sebagai pemangku. Yang kedua ya ngomong cucu ya. Iya. Nah, jadi cucu itu bagaimana saya dulu belum pernah punya cucu, sekarang mengasihkan sekali ya. Cucu minta ini, minta itu, diajak sini, diajak itu. Wah, saya sudah punya atasan langsung. Cucu. Jadi susah untuk menolak perintah cucu itu, atasan langsung itu. Nah, di samping itu ya tetap mengelola hotel. Ya, ini untuk keberlangsungan. Ya, keberlangsungan regenerasi. Ya, jangan sampai kita ini apa namanya mewariskan sesuatu itu ya tidak jangka pendek ya. Nah, mudah-mudahan nanti anak cucu saya juga menikmati hasil jerih payah saya sebagai pengusaha. Pengusaha industri di bidang pariwisata. Industri pariwisata. Dan bisa jadi kan kalau harapan sekarang kan lebih meningkat lagi dibanding sekarang, atau tentu kualitas hidup kita ya lebih baik lah. Anak saya dan cucu saya bahkan mungkin generasi berikutnya akan lebih baik dari apa yang saya pernah alami. Iya. Itu harapan Pak D di usia 65 guys. 2025. Iya, 65. Jersinya Timnas Indonesia. Iya, Indonesia. Nah, kita akan unboxing Pak D. Baik. Ini adalah jersey Timnas Indonesia. Ini adalah jersey produksi Expo yang terbaru 2025. Ini kalau nggak salah launching itu di bulan Januari guys. Kemarin itu kita sempat nyari-nyari di Bali, susah minta ampun. Terus kemudian di online, yang inden itu katanya sih kalau dari baca komentar itu banyak sekali yang belum dapat Pak D. Nah, kebetulan kita kemarin keliling-keliling, kebetulan dapat Garuda Store. Nah, ini Pak D. Untuk Pak D ukurannya adalah double XL. Silakan Pak D. Kita buka. Ayo kita buka ya. Mantap. Wah, ini pas ini. Pas ukuran di badan saya nanti nih. Ini? Expo terbaru. Oke, habis ini Pak D akan nyoba langsung bagaimana Timnas Indonesia nanti. Nah, ini teman-teman ataupun netizen ya, ini udah bisa dibandingin ini yang dipakai Pak D adalah edisi 2024, terus kemudian sekarang ini di edisi 2025. Coba nanti Pak D langsung dicoba ya. Oke. Nah, Pak D udah ganti. Ini pas ini. Pas sekali ini ukuran kemarin itu kan XL.
Nah, sekarang double XL ini. Iya, double XL. Nah. 2025 double XL 65. 65. Balik lagi ke 65. Iya, 65 tuh. Nah, tadi kan kemarin apa namanya? Jersey ini adalah produksi di tahun 2025. Nah, ini yang putih yang Pak dipakai yang tadi itu kan di 2026. Kalau secara apa namanya kenyamanan atau mungkin ada masukan buat Erspo, Pak. Kalau udah kan udah dua-duanya udah memakai ini. Ya, ini nyaman juga ini ya kan. Sangat nyaman ya. Nah, kalau dari tekstur ini tekstur kalau yang dulu mungkin anu ya materialnya beda ya. Iya. Nah, ini mungkin nanti bawa olahraga. Nanti daya serap dan kenyamanan untuk keringat ya. Nanti mudah-mudahan sama kualitasnya dengan yang 2024 ya. Ya. Tapi lebih modis ini kan? Oh, kalau warna dan kombinasinya modis ini sekarang. Dan ada kerahnya kan? Ada kerahnya model. Desain. Ini kalau dibandingkan dengan jersey apa namanya dari luar, tidak kalah keren kita ini. Produk lokal loh ya? Iya, produk lokal tapi sudah go internasional ini. Iya, karena timnas Indonesia go internasional. Go internasional. Luar biasa ini. Oke, Pak De. Ya. Terakhir nih, untuk kita udah unboxing ini timnas apa namanya? Kita sudah unboxing jersey timnas Indonesia keluaran 2025 dan kebetulan ini di hari spesial Pak Made Badro yang ulang tahun ke-65 dan tentunya sudah dipakai juga. Dan puji Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata pas banget ukurannya. Kemarin pilihannya Mas Ali ini pas ya. Kemarin sempat berpikir kalau biasanya kalau XXL itu kan berarti ukuran XL-nya boleh ya, boleh. Tapi ternyata memang dibuat ukuran Indonesia ya. Iya, dibuat Indonesia dan kebetulan pas banget. Pas banget ini. Nyaman sekali. Closing statement, Pak De. Ya. Apa ini? Bisa 65, bisa jersey timnas Indonesia. Ya. Atau apa? Ya, kita patut bersyukur ya. Bersyukur segalanya atas berkat Tuhan, yang gitu. Yang paling penting itu kita sehat, ya sehat. Jadi dua hal itu, sehat dan bersyukur. Sehat dan bersyukur. Kita kunci. Oke guys, itu tadi unboxing jersey timnas Indonesia 2025 bersama Pak Jero Mangkubadre dan tentunya ada di Kute di Masa Indotel. Oke, kita tutup dulu unboxing kali ini.